Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel Kelas Spesial. Di video kali ini kita akan membahas matematika pada fase D tingkat SMP, yaitu bab bilangan rasional. Ini merupakan pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan rasional. Jadi kita fokus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, yang pertama kita bahas penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan. Nah, langkah-langkah penyelesaian untuk pecahan biasa, jika penyebutnya sudah sama, langsung jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, carilah KPK-nya dari kedua penyebut, kemudian samakan penyebutnya. Setelah itu jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Sedangkan untuk pecahan campuran, kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama, ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, kemudian selesaikan menggunakan langkah 1 atau langkah 2, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan untuk cara 2, pecahan campuran tidak dirubah, tetapi jumlahkan atau kurangkan bagian bulatnya terlebih dahulu, kemudian jumlahkan atau kurangkan bagian pecahannya. Nah, untuk bagian pecahannya ini diselesaikan sesuai dengan langkah 1 atau langkah 2 yang ini. Terakhir, sederhanakan hasil. Jika hasil akhir dapat disederhanakan, maka sederhanakanlah menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, jika bentuknya itu pecahan biasa yang tidak murni atau tidak sejati, bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran kembali. Oke, agar lebih paham, langsung saja kita masuk pada pembahasan contoh. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan berikut. Di sini ada 6 soal yang akan kita bahas. Kita akan selesaikan menggunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk soal nomor 1, 2/7 tambah 3/7 sama dengan, perhatikan ini karena penyebutnya sama, berarti kita menggunakan langkah 1 nih. Kita tulis kembali penyebutnya per 7. Pembilangnya tinggal kita selesaikan. 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Jadi 2/7 tambah 3/7 sama dengan 5/7. Soal nomor 2, 1/2 kurang 1/3 sama dengan, kita fokus pada penyebut. Nah, penyebutnya berbeda. Berarti ini langkah kedua yang kita gunakan ya. Kita cari KPK-nya untuk menyamakan penyebut. Nah, caranya gampang saja, tinggal kita kalikan saja. 2 kali 3 ini hasilnya adalah 6. Berarti penyebutnya di sini 6. Kemudian setelah itu kita lihat 2 kali berapa menghasilkan 6. 2 kali 3 ya. 3 ini kita kalikan dengan pembilang 1 ini. 3 kali 1 hasilnya 3, kita tulis di sini dulu. Kemudian perhatikan 3 kali berapa menghasilkan 6. 3 kali 2. 2 kita kalikan ke atas ya dengan pembilangnya. 2 kali 1 hasilnya 2, kita tulis di sini. Setelah itu tinggal kita selesaikan. 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Jadi kita peroleh 1/2 kurang 1/3 sama dengan 1/6. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. 1/2 tambah 2/3 kurang 3/4 sama dengan. Nah, ternyata di sini penyebutnya berbeda. Berarti kita samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya. KPK dari 2, 3, 4 itu adalah 12. Berarti penyebutnya di sini per 12. Nah, sekarang lihat 2 ini kali berapa menghasilkan 12. 2 kali 6. 6 ini kita kali ke atas ya. 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Kemudian 3 kali berapa menghasilkan 12. 3 kali 4. 4 kita kalikan 2. Hasilnya adalah 8. Kemudian 4 ini kali berapa menghasilkan 12? 4 kali 3. 3 kita kali ke atas dengan pembilangnya ya. 3 kali 3 hasilnya 9, kita tulis di sini. Nah, setelah itu tinggal kita selesaikan. 6 tambah 8, 14 kurang 9 hasilnya adalah 5. Jadi kita peroleh 1/2 tambah 2/3 kurang 3/4 sama dengan 5/12. Oke, selanjutnya soal nomor 4 nih. 2 1/5 tambah 3/5 sama dengan
Nah, perhatikan di sini sudah ada operasi pecahan campuran ini ditambah dengan pecahan biasa. Nah, kita menggunakan langkah ketiga, yaitu untuk operasi bilangan campuran. Ada dua cara tadi, bisa dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, atau tetap pada pecahan campuran. Kita selesaikan dulu bagian bulatnya, kemudian bagian pecahannya. Kita akan gunakan cara kedua. Kita selesaikan bagian bulatnya. Bagian bulatnya sini 2, bagian pecahannya 1/5. Di sini bagian bulatnya tidak ada, kita anggap 0. Bagian pecahannya 3/5. Berarti kita selesaikan bagian bulatnya. 2 tambah 0 itu hasilnya 2. Kemudian untuk bagian pecahannya 1/5 dan 3/5. Kita lihat penyebutnya sama ya. Karena sama penyebutnya berarti langsung kita selesaikan pembilangnya. Berarti di sini kita langsung tulis saja penyebutnya per 5, pembilangnya kita tambahkan 1 tambah 3, hasilnya adalah 4 ya. Jadi kita peroleh 21/5 tambah 3/5 sama dengan 24/5. Nah, selanjutnya untuk soal yang kelima, 7 1/2 kurang 1 2/5 sama dengan, kita coba menggunakan cara yang kedua untuk pecahan campuran. Kita selesaikan bagian bulatnya terlebih dahulu. 7 kurang 1 itu sama dengan 6. Kemudian bagian pecahannya 1/2 dengan 2/5. Nah, perhatikan penyebutnya berbeda. Berarti kita samakan penyebutnya, cari KPK-nya. KPK-nya untuk 2 dengan 5 ini adalah 10. Berarti penyebutnya di sini adalah per 10. Selanjutnya 2 ini kali berapa, hasilnya 10. 2 kali 5. 5 kita kalikan dengan pembilangnya 1 ya. 5 kali 1 5, kita tulis di sini. Kemudian 5 ini kali berapa, dapat 10. 5 kali 2. 2 kita kalikan dengan pembilangnya itu 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, tinggal kita selesaikan. 5 kurang 4 sama dengan 1. Jadi kita peroleh 7 1/2 kurang 1 2/5 sama dengan 6 1/10. Oke, soal yang terakhir di sini 4 2/3 kurang 6 1/3 sama dengan. Nah, untuk pecahan campuran tadi kan kita bisa gunakan cara 1, cara 2. Nah, saran saya kepada teman-teman untuk operasi penjumlahan pecahan campuran bisa menggunakan cara 2 langsung. Sedangkan untuk operasi pengurangan ini biasanya ada soal yang bisa langsung diselesaikan agak mudah, namun ada juga yang agak sulit, dan cara itu tidak saya jelaskan di video ini, sehingga saran saya untuk pengurangan kita gunakan saja cara 1, yaitu mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kita rubah dulu nih, 4 2/3 kita rubah jadi pecahan biasa. Caranya 4 kita kalikan 3, hasilnya 12. Setelah itu kita tambah 2, 14. 14 per penyebutnya tetap 3. Berarti sini 14/3 kurang 6 1/3. Kita jadikan pecahan biasa. 6 kali 3 18 tambah 1 19 per penyebutnya tetap 3. Berarti 19/3. Sama dengan, nah karena sudah jadi pecahan biasa kita selesaikan. Perhatikan penyebutnya, ternyata penyebutnya di sini sama. Karena sama berarti langsung kita selesaikan pembilangnya. Jadi kita tulis terlebih dahulu penyebutnya di sini per 3 ya. Selanjutnya 14 kurang 19 hasilnya adalah min 5. Nah, kita peroleh min 5/3. Nah, perhatikan ini adalah pecahan tidak sejati atau pecahan tidak murni. Jadi masih bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita rubah sama dengan minnya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian cara merubahnya perhatikan. 5 kurang 3 kan hasilnya 2. 2 kurang 3 sudah tidak bisa. Jadi 5 kurang 3 satu kali pengurangan. Karena satu kali berarti kita tulis di sini 1. Sisanya tadi 2. Berarti di sini kita tulis 2/3. Jadi kita peroleh 4 2/3 kurang 6 1/3 sama dengan min 1 2/3. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk desimal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah langkah penyelesaiannya kita bisa gunakan penjumlahan atau pengurangan bersusun. Jadi caranya letakkan posisi koma sejajar, kemudian jumlahkan atau kurangkan angkanya.
Langsung kita masuk pada contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal berikut. Di sini ada sekitar 4 soal yang akan kita bahas. Soal nomor 1, 1,5 tambah 0,34 sama dengan, kita gunakan penjumlahan pengurangan bersusun ya. Jadi kita sejajarkan komanya jadi bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nah, tinggal kita selesaikan. Ini penjumlahan nih, berarti kita tambahkan. Nah, yang tidak punya angka di sini dianggap 0, berarti 0 tambah 4 hasilnya adalah 4. 5 tambah 3, 8. 1 tambah 0, 1. Komanya tinggal kita turunkan lurus ke bawah seperti ini. Jadi kita peroleh 1,5 tambah 0,34 sama dengan 1,84. Soal nomor 2, 11,5 tambah 0,84 sama dengan berapa? Nah, kita susun lagi. Luruskan komanya jadinya seperti ini. Ya, kita tinggal jumlahkan ya. Jadi 0 tambah 4 hasilnya 4. Kemudian 5 tambah 8, 13. Tulis 3, simpan 1 di atas ini. Kemudian kita jumlahkan lagi. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0, 2. Kemudian 1 ini karena tidak punya teman, langsung kita turunkan saja di sini. Ya, setelah itu komanya kita turun lurus ke bawah seperti itu. Jadi kita peroleh sini ya 12,34 ya. 11,5 tambah 0,84 sama dengan 12,34. Soal yang ketiga, 6,125 kurang 6 sama dengan, kita susun lagi jadinya seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau yang ini tidak punya koma? Kalau tanya dari sini, sebenarnya 6 ini punya koma ya, di bagian sini ya, 6,000 misalnya ya. Nah, karena 6,0 ini nilainya sama saya dengan 6, berarti kan posisinya memang sudah seperti ini ya, sehingga tinggal kita selesaikan. Tandanya kurang ya. 5 kurang 0 hasilnya 5. 2 kurang 0, 2. 1 kurang 0, 1. Ya. Kemudian 6 kurang 6 hasilnya 0. Setelah itu kita turunkan komanya lurus ke bawah seperti ini. Kita peroleh 0,125. Jadi di sini 6,125 kurang 6 sama dengan 0,125. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Soal yang terakhir kita masuk di soal 707,5 kurang 0,43. Kita susun bersusun seperti ini, komanya lurus sejajar. Kemudian kita kurangkan, karena tidak ada angka berarti 0 ini ya. 0 kurang 3, nah tidak bisa. Berarti kita pinjam 1 di 5 ya. Pinjam 1 di sini jadi 10. 5-nya sisa 4. Nah, kita kurangkan. 10 kurang 3, 7. 4 kurang 4, 0. 7 kurang 0, 7. 0-nya ini kurang 0 tetap ya 0. Atau langsung kita turunkan saja. Kemudian 7 langsung kita turunkan saja. Komanya turun lurus ke bawah seperti ini. Kita peroleh 707,07. Jadi 707,5 kurang 0,43 sama dengan 707,07. Oke teman-teman, demikian pembahasan operasi hitung bilangan rasional untuk penjumlahan dan pengurangan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.